Ya, hari ini kita akan bicara tentang pendayagunaan laboratorium, ya, yang menjadi salah satu bagian dari tugas dari Wakasarpras, meskipun di laboratorium itu juga ada kepala laboratorium. Terkait dengan laboratorium ini Bapak Ibu, laboratorium yang ada di sekolah kita itu adalah salah satu penunjang mutu. Dengan adanya laboratorium yang kita miliki, maka diharapkan proses pembelajaran itu bisa menjadi lebih berkualitas. Karena anak-anak kita, siswa kita melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan peralatan yang ada di laboratorium. Dari proses kegiatan praktek yang dilakukan di laboratorium, itu nanti akan membawa dampak tidak hanya hasil belajar yang tinggi, tapi juga akan membangun sikap. Di antaranya misalnya ketika seorang siswa atau guru itu sering menggunakan laboratorium, maka paling tidak siswa itu nanti akan terbangun karakternya mentaati bagaimana tata cara di laboratorium. Ini harus pakai. Karena di laboratorium itu bisa dia terhadap tata tertib yang ada. Kemudian juga bisa melatih kedisiplinan dalam hal kebersihan, dalam hal mentaati aturan yang ada di lab, misalnya setelah lab selesai, siswa harus membersihkan peralatan laboratorium dan sebagainya. Selain itu juga dengan adanya bekerja di laboratorium, anak-anak itu terbiasa juga dengan bekerja secara teliti, ya, teliti. Kemudian kerjasama, melaksanakan praktek bersama dan seterusnya. Nah, tugas dari Wakasarpras adalah bagaimana mengkondisikan agar laboratorium yang dimiliki itu siap digunakan setiap saat. Meskipun mungkin peralatannya belum begitu, laboratorium itu harus dikelola. Dikelola itu adalah proses mengimplementasikan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi kontrol, fungsi pengorganisasian, dan sebagainya. Prinsipnya adalah fungsi-fungsi manajemen itu diterapkan di dalam mengelola laboratorium. Maka seorang wakil kepala sekolah bidang Satgas tapi harus memastikan bahwa kepala lab itu punya perencanaan pengelolaan lab dengan pemenuhan peralatan, alat dan bahan untuk praktek. Harus ada rencana itu. Kemudian harus berkomunikasi dengan kepala sekolah, meyakinkan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah berpihak kepada pemenuhan bahan-bahan praktek dan peralatan-peralatan laboratorium. Nah, tugas seorang wakil kepala sekolah Sarpras itu pertama dia harus memastikan bahwa apa yang dikelolanya itu ada perencanaan, termasuk laboratorium. Tetapi untuk laboratorium, karena sudah ada kepala laboratorium, tugas Wakasarpras adalah memastikan bahwa kalebnya, kepala laboratorium yang ditunjuk itu punya rencana kerja yang menyangkut apa saja, yaitu satu, bagaimana pemenuhannya, rencana untuk pemenuhan sarana prasarana dan bahan prakteknya. Kalau ternyata misalnya anggarannya sedikit dan tidak ada rencana kegiatan membeli alat, tetapi mestinya ada untuk beli bahan sehingga praktek itu tetap bisa dijalankan. Nah, itu harus dipastikan. Dan itu yang utama. Karena apa? Karena penunjang proses pembelajaran itu harus diutamakan dibanding kebutuhan-kebutuhan yang lain. Belum ikut lomba dulu sebelum pembelajarannya itu baik. Nah, pembelajaran baik diantaranya adalah bahan-bahan di laboratorium itu tersedia dengan baik. Wakil kepala sekolah
bidang Sarpras itu menjembatani antara kepentingan lab, kepala lab dengan kepala sekolah, yakinkan kepala sekolah bahwa laboratorium memang harus dikelola dengan baik. Kalau sudah seperti itu nanti sebuah laboratorium yang baik itu paling tidak peralatannya mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tanya, apakah proses pembelajaran pada materi-materi esensial yang dipilih oleh guru itu sudah tersedia peralatan pendukungnya, tersedia bahan pendukungnya untuk melakukan praktek mereka. Kalau tidak, nah, kalau belum tersedia, upayakan agar itu diprogramkan oleh kepala lab dan yakinkan kepada kepala sekolah untuk memberi dukungan pemenuhan itu. Nah, kalau itu sudah berhasil, sudah terpenuhi, tentu itu tidak mudah. Maka langkah berikutnya adalah dorong kepala lab itu untuk mendayagunakan laboratorium secara efektif dan efisien. Semakin sering lab itu digunakan untuk praktek, semakin baik, berarti semakin efektif. Kemudian peralatan yang ada di dalam laboratorium itu juga ditata sedemikian rupa, ya, sehingga ketika akan digunakan itu mudah dijangkau, mudah dicari. Nah, inilah yang namanya efisiensi, yaitu setting peralatannya tidak menyia-nyiakan energi dan biaya. Artinya tidak perlu lama-lama. Mau butuh apa? Cepat didapat. Ya. Kemudian peralatan itu juga terpelihara dengan baik. Kalau peralatan itu ditatanya tidak baik, tidak mudah dijangkau, kemudian keamanannya tidak terjaga, maka itu nanti akan boros pembiayaan. Nah, selain itu, ini yang harus dipertimbangkan nanti kalau Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah kurikulum itu datang ke lab, itu coba amati, ya, apakah lab itu sehat dan aman atau tidak. Lihat penerangannya bagaimana, lihat kebersihannya bagaimana, lihat ventilasinya seperti apa, lihat sanitasi, pembuangan airnya gimana, lihat bagaimana kalau pas praktek kemudian ada kecelakaan dan sebagainya, ada kebakaran misalnya, itu bagaimana pintu-pintunya. Nah, itu keselamatan kerja. Pastikan bahwa semuanya itu memenuhi persyaratan. Jadi itu tugas seorang Waka Sarpras dalam pengelolaan laboratorium. Kemudian fasilitasnya itu harus selalu siap pakai. Ya. Siap pakai itu bersih, sudah bersih, tinggal digunakan, mudah dicari, tidak rusak, tidak macet. Kalau misalnya alat-alat fisika dan sebagainya itu kan bisa yang tidak, karena tidak terawat kemudian macet. Laboratorium misalnya mikroskop itu juga karena tidak terawat juga tidak bisa digunakan. Ya, diputar itu aja nggak bisa. Nah, seluruh aktivitas laboratorium mudah dikontrol dengan adanya administrasi yang baik. Jadi pastikan bahwa di laboratorium yang ada di bawah kendali Bapak Ibu itu teradministrasi dengan baik. Tercatat dalam 1 minggu itu siapa saja yang praktek. Prakteknya itu apa, menggunakan alat apa, menghabiskan bahan apa saja, ya, siapa yang bertanggung jawab, itu jelas. Maka di situ perlu ada pencatatan administrasi yang baik. Termasuk di situ ada visualisasi informasi yang jelas dan program yang jelas. Jadi di sana ada tata tertib penggunaan laboratorium itu terpasang, dibuatkan dari MMT misalnya, ketik yang bagus, ya, di figura yang baik, itu penting. Ya, kemudian program kerjanya juga dibuat, divisualisasikan. Kemudian laboratorium itu tidak sekedar tempat kerja, ya,
untuk tempat praktek fisika, biologi, kimia, dan seterusnya. Tetapi diharapkan masuk di dalam laboratorium itu ada suasana yang menarik dan menyenangkan karena bersih, ya, karena seger, ventilasinya tertata, dan seterusnya. Jangan sampai di lab itu nanti malah jadi tumpukan buku, di lab itu malah jadi tumpukan kain, seragam, di lab itu malah jadi gudang olahraga. Ini yang tidak boleh terjadi. Kemudian Bapak Ibu, pemakaian ruangannya, nah ini maksudnya efisien antara 60 sampai 80%. Itu misalnya begini, tersedia 5 hari kerja. Selama 5 hari itu jam pelajarannya sebanyak 44 katakanlah. Kalau 60% dari 44 itu berapa? Nah gitu. Jika kan ya paling tidak digunakan sampai 30 jam pelajaran itu digunakan lab itu terpakai terus misalnya. Bahkan bisa sampai 80%. Kemudian apa yang direncanakan itu terlaksana dengan baik. Yang diprogramkan. Ya. Jadwal konsisten digunakan. Kalau guru biologi, guru fisika, kimia, kalau labnya satu itu bisa bergantian tapi konsisten. Tidak sampai berebut dan seterusnya. Dan nanti bagaimana membuat para pengelolanya sendiri itu juga merasa puas dengan pengelolaan yang mereka lakukan. Nah ini bagian dari tanggung jawab, ya, tugas dan tanggung jawab seorang. Itu kira-kira Bapak Ibu, ya. Hari ini kita bicara itu saja dulu. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan komentar bagaimana pengelolaan laboratorium di sekolah Bapak Ibu semua. Ya. Monggo dipersilakan. Bu Maragamah ini dari SMA 1 nggih. Dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal, apakah bisa dideteksi dengan melihat catatan yang ada di ruang itu berapa jam dalam 1 minggu dipakai? Atau kalau saya bertanya selama 1 tahun atau tahun yang lalu saja sebelum pandemi itu kira-kira pada bulan apa paling banyak ya pemakaian laboratoriumnya dan pada bulan apa itu paling sedikit dan mengapa bisa seperti itu. Nah, rata-ratanya berapa? Ini seorang kepala lab dan wakil kepala sekolah Sarpras mesti bisa menjawab itu dengan cepat. Ya. Apalagi sekarang ini instrumen-instrumen kayak gitu sudah bisa disimpan di Google Drive, ya, sehingga bisa dibuka setiap saat. Bu Eli, gimana rencana yang minggu kemarin untuk pembenahan laboratorium di Muhammadiyah 1? Diaktifkan dulu audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pundi? Di tempat kami, karena ini labnya perpindahan dari belakang ke depan, itu memang kita belum ada almari penyimpanan bahan-bahan kimia, Pak. Jadi ini kita sedang upayakan untuk membuat itu karena itu kan sangat penting. Iya. Ya, satu itu. Yang kedua memang aliran air di kran-kran itu agak macet. Terkendala itu mungkin ini insya Allah mumpung ada tukang kita juga akan membetulkan aliran air di kran-krannya. Kemudian mohon info Pak Ud untuk pembuangan zat-zat kimia yang sudah tidak terpakai, yang sudah kadaluarsa, itu kira-kira bisa dibuang di mana nggih Pak Ud? Ini soalnya kan dari dulu itu sudah banyak sekali itu. Kita bingung mau dibuang kemana. Ya, barangkali ada teman lain dari sekolah lain yang punya pedoman bagaimana mengelola zat-zat yang berbahaya. Ya, silahkan ya dicari. Ya.
Kemudian nanti kita bisa sharekan. Ada bagaimana kita membuang barang-barang atau zat-zat kimia yang sudah kadaluarsa. Itu tidak bisa dibuang begitu saja. Ada prosedur yang harus dilakukan. Itu silakan dibaca pengelolaan laboratorium. Ya, di sana salah satunya di perawatan dan juga ini untuk barang-barang yang tidak terpakai itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Oke. Kemudian Bu Eli itu mumpung alumni itu semangat, Bu. Itu ini kan beberapa hari ini saya lihat pengadaan peralatan dapur ya. Kemudian yang kipas angin sudah clear. Terus apa kemarin keramik juga sudah clear ini dari bantuan alumni ya. Nah ini bisa saja itu nanti diangkat. Apalagi Pak Agus itu salah satu alumni kan dosen fisika itu di UNES. Sehingga dia tahu betul kebutuhan laboratorium. Diangkat saja di grup itu. Nah, kita juga masih punya masalah di pengelolaan laboratorium karena saluran airnya mampet dan seterusnya. Silakan itu diangkat saja biar mereka punya perhatian. Oke, itu SMA Muhammad Helbari. Sekarang Bu Kusrini, silakan Bu. Bagaimana di sekolah penjenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kasus di SMA Negeri 2 Pekalongan itu Pak, karena kita terdampak bencana rob dan banjir Pak. Sudah hampir 5 tahunan ini, rob kan tidak datang hanya setahun sekali, tetapi hampir ya selalu datang. Nah, untuk laboratorium, terutama untuk fisika dan biologi, itu sudah beberapa kali diperbaiki, tetapi kemarin kita sudah mengajukan penghapusan karena memang kondisinya sudah terlalu parah kalau mau direhab gitu. Itu ruangnya ya rusak ya? Ruang dan akses ke labnya Pak. Akses ke labnya itu kan kemarin kita mulai dari perpustakaan itu sudah 1 tahun yang kemarin kita pindahkan ke ruang kelas karena perpustakaannya terendam. Kemudian di belakang perpustakaan itu kan ada 3 ruang sebenarnya, multimedia, lab fisika, dan lab biologi. Tetapi kondisinya sudah rusak berat. Sehingga kemarin kita mengajukan penghapusan untuk bisa dapat bantuan gedung baru gitu Pak. Iya. Nah, untuk sementara memang harus seperti itu prosedurnya. Jadi kalau masih punya harus dihapus dulu, baru nanti juga dihapus di dapodiknya ya. Karena sudah nanti 2 kali Pak, sudah 2 kali mengajukan penghapusan. Sehingga memang kalau kita juga kalau yang tahun kemarin kita masih sering menggunakan walaupun dengan keterbatasan akses menuju ke lokasinya juga banjir, kemudian di ruangannya itu zat-zat kimia dan lain-lain tuh kalau kena rob kan semua itu ya Pak ya ya keadaannya dibersihkan setiap hari tetapi ya nanti akan kembali seperti itu karena robnya tidak 1-2 hari selesai, tetapi kalau kemarin Juni saja itu sampai hampir 18 hari. Oh gitu ya? Sampai setengah meter lebih itu untuk akses masuk ke sekolahnya aja susah, jalan rayanya itu Pak. Tapi alhamdulillah kalau kemarin masa pandemik ini kita sudah melakukan banyak perbaikan, terutama untuk akses ke depan itu di halaman itu sudah semuanya kita atasi. Cuma yang memang bangunan-bangunan yang tidak bisa diselamatkan seperti tadi gedung perpustakaan, kemudian lab fisika dan biologi. Kalau kimia itu kita bangun baru. Bahasa itu sudah lama juga tidak tenggelam Pak. Masya Allah. Ya. Jadi gini. Untuk Pekalongan ini istimewa ini karena korban rob ya. Jadi yang pengen kelola yang sudah siap saja dulu. Yang itu biar jadi urusannya kepala. Oke, terima kasih atas laporannya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini
mohon maaf dengan keterbatasan waktu juga ya, dan kita tadi mulai agak terlambat. Saya ini ada hambatan di komputer saya tadi, tapi sudah bisa diatasi. Kita sekarang bicara tentang lab. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang perpustakaan ya. Mohon nanti bagaimana mengkondisikan lab-lab itu biar berfungsi dengan baik, ya, berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran, membangun karakter, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anak-anak itu nanti akan punya ketelitian yang tinggi, daya kritis yang bagus, disiplin yang tinggi. Kalau dibiasakan di labnya juga tertib. Nah, nanti tolong dikontrol itu selaku Satpras dipersiapkan dulu. Nanti masalah pengisiannya tentu guru bahasa Indonesia yang guru IPA yang bertanggung jawab, dan nanti wakil kurikulum yang nanti akan mengkondisikan. Jadi kerjasama berbagi pihak. Terima kasih, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau tadi terlambat dan barangkali ada hal yang kurang. Kita ketemu kembali hari Rabu yang akan datang. Tolong diajak kepala perpustakaan ya. Ya, kepala perpus ya yang ya untuk bisa ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung undur diri ya, karena ada kegiatan yang lain juga. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita juga tidak banyak ini untuk fasilitasi in-service training 1 ini, kita hanya